Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibah Oktaviliani dari kelas Ekonomi Syariah G NIM 4012000213. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan dosen. Saya akan menjelaskan PowerPoint yaitu dengan tema alur dan proses pembiayaan. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama yaitu mengenai tahapan proses pembiayaan. Pertama yaitu pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Nah, setelah pengajuan pembiayaan oleh nasabah, selanjutnya pemenuhan data dan dokumen. Setelah pemenuhan data dan dokumen, dilanjut dengan trade checking, BI checking, dan negative list DHN. Nah, mengenai trade checking itu apabila tidak lolos otomatis ditolak. Nah, kemudian apabila trade checking, BI checking, negative list, dan DHN lolos, maka lanjut selanjutnya ke on the spot, survei usaha, dan survei jaminan. Nah, mengenai on the spot, survei usaha, dan survei jaminan selanjutnya akan diuji mengenai layak atau tidak layaknya. Nah, apabila layak, selanjutnya itu menuju ke analisis pembiayaan. Nah, apabila layak akan dilanjutkan, dan apabila tidak layak otomatis ditolak. Dan apabila layak dilanjutkan, setelah analisis pembiayaan tentunya menuju ke penyusunan usulan pembiayaan. Nah, dalam penyusunan usulan pembiayaan, selanjutnya akan menuju ke persetujuan komite pembiayaan. Nah, dalam persetujuan komite pembiayaan, otomatis dalam hal tersebut adanya disetujui atau tidak disetujui. Kalau tidak disetujui, otomatis ditolak. Dan apabila disetujui, langkah selanjutnya dalam persetujuan komite pembiayaan, apabila disetujui akan proses selanjutnya yaitu menuju ke penerbitan surat penegasan dan persetujuan pembiayaan atau SP3. Dalam penerbitan surat penegasan persetujuan pembiayaan SP3, langkah tersebut tentunya untuk melaju ke tahap setelahnya, otomatis dalam penerbitan itu bisa dipenuhi atau tidak. Apabila tidak bisa dipenuhi, otomatis penerbitan surat penegasan tersebut akan batal. Dan apabila bisa dipenuhi, akan menuju ke pemenuhan syarat SP3. Dan pemenuhan syarat SP3 apabila bisa dipenuhi, otomatis langkah pertama yaitu penandatanganan akad, yang kedua pengikatan jaminan, dan juga pencairan pembiayaan. Selanjutnya tahapan proses pembiayaan mengenai penjelasan bagan. Pertama, pengajuan permohonan pembiayaan dilakukan oleh nasabah. Ada investigasi. Investigasi yaitu kegiatan mengenali pemohon pembiayaan melalui beberapa sumber, yaitu pengumpulan data dan penggalian informasi dari pihak lain atau bisa disebut juga dengan SLIC. Selanjutnya, on the spot, yaitu kegiatan menggali informasi dengan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha nasabah. Selanjutnya, analisa pembiayaan adalah usulan berbentuk proposal atau analisa yang dibuat oleh AO yang berisikan analisa atas segala aspek mengenai permohonan pembiayaan. Selanjutnya, pemutusan pembiayaan adalah tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan oleh komite pembiayaan. Selanjutnya, pengajuan permohonan pembiayaan. Dalam pengajuan permohonan pembiayaan, pertama pengajuan permohonan pembiayaan dilakukan oleh nasabah. Nah, kedua, pada proses ini nasabah mulai berhubungan pihak bank untuk mendapatkan pembiayaan. Selanjutnya, pihak AO
akan mulai menggali informasi awal dari calon kebutuhan nasabah. Ada beberapa dokumen pembiayaan yang dipersyaratkan. Pertama, status pemohon. Dalam status pemohon terdiri dari dua, pertama yaitu perorangan, yang kedua badan usaha. Selanjutnya legalitas pemohon. Dalam legalitas pemohon ada perorangan, KTP suami istri, lalu ada KK atau kartu keluarga, surat nikah, SK, pengangkatan badan usaha, KTP pengurus, akta pendirian perusahaan. Selanjutnya legalitas usaha. Dalam legalitas usaha terdiri dari NPWP, SIUP, TDP, dan dokumen lain yang relevan. Selanjutnya ada legalitas permohonan. Dalam legalitas permohonan, terdapat permohonan tertulis dalam bentuk formulir pendaftaran pembiayaan. Terakhir yaitu dalam dokumen keuangan. Dalam dokumen keuangan ada slip gaji, laporan keuangan perusahaan 2 tahun terakhir. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai alur dan proses pembiayaan dalam PowerPoint yang saya buat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian PowerPoint tersebut kurang banyak atau kurang maksimal dalam saya menyampaikan. Semoga bermanfaat baik bagi diri saya sendiri atau orang lain. Akhiran kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.